Baik, selamat malam Pak Tam. Iya, selamat malam Bapak Alo. Bagaimana kabarnya malam ini Pak? Apa Oh ya, sehat-sehat selalu? ya kabar baik Pak. Saya sehat-sehat sekali pada malam hari ini sehat. Syukur Pak. Mudah-mudahan semakin semangat dalam menjalani tugas Bapak sebagai guru. Eh, Baik Pak, apakah saya bisa meminta waktu sebentar untuk berdiskusi bersama Bapak? Ya, siap. Saya siap Pak. Jadi terima kasih Pak. Jadi begini Pak, saya sedikit punya masalah di sekolah kami Ya, terkait dengan seorang murid pindahan dari sekolah lain, ya, yang mana murid ini beliau punya keinginan besar untuk masuk ke sekolah kami, akan tetapi beliau mempunyai 4 nilai mata pelajaran yang belum tuntas di sekolah sebelumnya, Pak. oh ya, Saya kemudian diminta oleh pimpinan untuk mempertimbangkan apakah murid pindahan ini dia boleh diterima ataukah tidak di sekolah kami. Saya cukup bingung terhadap masalah ini, oleh karena itu saya mohon pendapat dan pikiran dari Bapak. oke baik. Terima kasih Pak. Jadi dari kendala yang Bapak alami. Jadi diskusi kita ini kita mau mencari solusi ya untuk salah satu siswa pindahan yang Bapak alami. Dia mengalami kendala karena nilainya masih ada yang belum tuntas di 4 mata pelajaran. Oke, baik Pak. Nah, selain itu ada hal lain lagi ya. Apakah hanya nilai saja atau mungkin ada hal lain yang mungkin menyebabkan siswa itu pindah ke sekolahnya Bapak? Menurut informasi dari orang tua siswa ini bahwa masalah nilai inilah menjadi salah satu masalah utama sehingga beliau terpaksa dipindahkan dan meminta supaya kami dapat menerimanya di sekolah kami, Pak. Oh, baik Pak. Artinya saya mengakui bahwa Bapak dan pihak sekolah punya niat baik untuk bisa saya katakan menyelamatkan anak ini. Ya, menyelamatkan anak ini karena memang dia harus pindah dari nilainya. Ya, Nah, Pak. sebelum kita lanjut, karena dia di sini dia bermasalah dengan nilai. Saya ingin bertanya, kira-kira selama ini yang apa tindakan Bapak di sekolah terhadap anak-anak yang istilahnya belum mencapai nilai ketuntasan. Ini kita tidak bicara siswa pindahan ini dulu, kita bicara siswa yang ada di sekolahnya Bapak. Kira-kira selama ini bagaimana tindakan Bapak mereka di sekolah terhadap anak-anak yang tidak tuntas seperti itu? Kira-kira bagaimana? Mungkin Bapak bisa cerita. Baik, Pak. Jadi sesuai dengan aturan di sekolah kami, bahwa murid yang belum tuntas nilainya itu dapat mengikuti remedial pada mata pelajaran tersebut, Pak. Sehingga hal ini juga saya melihat sebagai satu kekuatan dan juga peluang bagi siswa pindahan ini untuk bisa diterima di sekolah kami, Pak.
sehingga ada 4 mata pelajaran ini, namun saya berharap bahwa diskusi kita ini boleh memberikan dampak positif bagi jalan siswa yang bersangkutan ini, Pak. Jadi kira-kira demikian, Pak, yang selama ini sekolah kami lakukan terhadap murid yang belum tuntas. Oh, baik Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sekolahnya Bapak sudah punya niat baik untuk bisa membuka diri untuk mau menerima siswa pindahan yang bisa kita katakan bermasalah. Nah, tadi Bapak sampaikan kalau anak-anak di sekolah Bapak yang asli, yang saat ini sekolah, kalau tidak tuntas itu mengikuti proses remedial. Lalu pertanyaan lanjutan, apakah situasi ini bisa juga atau punya peluang untuk Bapak terapkan pada siswa pindahan ini? Apakah dia bisa diperlakukan seperti itu juga? Dengan mengikuti remedial atau apa, sama seperti siswa yang sudah ada di sekolah tersebut. Baik Pak, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada pengalaman di tahun pelajaran sebelumnya, itu kami telah menerima satu murid pindahan, namun beliau hanya mempunyai nilai di bawah standar itu sebanyak 1 mata pelajaran. Jadi saat itu hanya 1 mata pelajaran saja nilai yang tidak tuntas. Sedangkan kali ini ada 4 mata pelajaran. Ini yang membuat saya sedikit ragu apakah murid ini dapat diterima atau tidak. Tapi saya akan tetap mengupayakan agar anak ini bisa diterima masuk ke sekolah kami. Oke, baik Pak. Artinya sudah ada poin positif di sini bahwa bisa diterima dengan catatan harus dengan remedial. Lalu pertanyaan lanjutan lagi yang mungkin kita diskusikan bersama, karena ini merupakan siswa pindahan, apakah remedialnya seperti apa yang kira-kira yang sudah Bapak pikirkan? Apakah dia hanya mengerjakan soal atau dia mengikuti pelajaran tambahan, seperti itu Pak, kira-kira. Baik Pak, jadi yang saya rencanakan mudah-mudahan beliau diizinkan untuk masuk ke sekolah kami, maka setelah dia masuk saya akan berkomunikasi dengan beberapa guru mata pelajaran dari mata pelajaran anak yang tidak tuntas ini untuk dilakukan perbaikan, Pak. Mudah-mudahan hasil komunikasi saya ini bisa ditindaklanjuti oleh guru mata pelajaran sehingga murid yang bersangkutan bisa diizinkan untuk bergabung bersama kami di sekolah kami, Pak. Oke, baik Pak. Artinya Bapak tadi sudah ada 2 hal terkait remedial dan akan menghubungi guru-guru yang berkaitan dengan 4 mata pelajaran tersebut. Agar ini tidak berlarut, kira-kira rencananya Pak seperti apa? Kapan mungkin untuk bisa melakukan pendekatan dan mungkin polanya juga seperti apa yang sudah ada di pikiran Bapak terkait remedial ini? Baik Pak, jadi untuk siswa ini kami akan, kalau memang dia diterima, rencananya akan diberikan penugasan mandiri sehingga beliau dapat
memperbaiki nilai rapor yang sebelumnya di bawah standar ketuntasan, dan pada akhirnya keempat nilainya ini bisa lebih baik dari nilai sebelumnya. Dan ini saya rencanakan sekali lagi akan membangun komunikasi secara baik pada guru mata pelajaran yang sebelumnya akan saya komunikasikan bersama dengan kepala sekolah. Di sini juga saya akan berencana untuk membangun kolaborasi di antara para guru dalam komunitas sekolah kami, agar guru-guru kami juga dapat berbagi pemahaman dan juga sharing pengalaman mereka terkait dengan masalah-masalah murid ini. Jadi hal ini juga akan menjadi pembelajaran Pak bagi guru di sekolah kami maupun bagi sekolah kami pada umumnya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya rencanakan Pak. Baik Pak ya, jadi kita sudah saya bisa katakan kita sudah sedikit menemukan titik terang dari kondisi ini. Saya mengapresiasi niat baik dari Bapak untuk bisa memberikan ruang kepada anak tersebut. Dengan kata lain kita memberi ruang untuk dia meraih masa depannya. Ya, baik Bapak, dari diskusi singkat ini mungkin kira-kira apa harapan Bapak untuk kegiatan selanjutnya? Baik Pak, harapan saya bahwa sebagai bagian dari komitmen yang baik dari saya, bahwa saya akan tetap mengupayakan dengan sekuat tenaga agar murid pindahan ini dapat diterima di sekolah kami Pak. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan keikhlasan saya terhadap murid ini, karena dari latar belakang orang tua dan sebagainya ini memang cukup memprihatinkan untuk mereka Pak. Jadi ini bagian dari komitmen saya untuk bisa menyelamatkan siswa ini. Baik, luar biasa ya. Oke, baik Pak, mungkin saya rasa diskusi kita mungkin kita batasi, atau mungkin ada hal lain lagi yang ingin Bapak diskusikan pada kesempatan ini. Baik Pak, mungkin untuk waktu pelaksanaannya saya akan upayakan untuk saya implementasikan di 1-2 hari ini, karena mengingat kita sudah berada pada tahun pelajaran baru dan siswa ini juga dia butuh waktu juga ketika sekolah tidak menerima, mungkin ada jalan-jalan alternatif lain untuk bisa mencari sekolah lain. Sehingga untuk waktu saya berupaya supaya dalam 1-2 hari ini saya bisa realisasikan rencana ini Pak. Baik Pak ya, saya menunggu kabarnya. Semoga niat baik kita ini diberi jalan sehingga bisa dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak, sampai bertemu. Saya menunggu info kabar, semoga niat baiknya sekali lagi bisa berjalan mulus. Oke. Siap Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Sam.
Baik, Pak, saya mohon izin mengganggu waktunya sebentar. Apakah bisa? Dengan senang hati, Pak. Saya siap untuk waktunya. Oke, baik, Pak. Jadi pada kesempatan ini saya datang untuk berdiskusi dengan Pak terkait situasi yang saya alami di awal tahun pelajaran ini. Di sini saya merasa bahwa kegiatan saya di awal semester itu masih biasa-biasa saja. Ya, biasa yang saya buat itu saya hanya anak-anak perkenalan, nama, kemudian asal sekolah, seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin bertemu dengan Bapak, saya ingin menyampaikan mungkin ada pikiran-pikiran yang dapat Bapak sampaikan. Karena saya rasa pola saya ini sepertinya biasa-biasa saja dan kurang menarik. Begitu, Pak. Oh ya, baik. Jadi begitu ya, Pak, masalahnya. Pak Sam ingin supaya di tahun ajaran baru ini minimal ada perubahan di dalam proses pembelajaran yang akan Pak Sam Iya, lakukan. Pak. Benar seperti itu ya, Pak? Iya, iya, ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih karena Pak Sam sudah bisa menyampaikan apa yang Pak Sam alami untuk kita diskusikan bersama. Setelah Pak Sam menceritakan ini, apa yang Pak Sam harapkan atau tujuan apa yang Pak Sam ingin peroleh dari diskusi atau percakapan kita ini, Pak? Oke, baik, Pak. Jadi dari diskusi kita ini, harapan saya bisa dapat inspirasi atau mungkin hal-hal baik yang mungkin Bapak pernah lakukan sehingga bisa bagikan kepada saya sehingga awal tahun pelajaran ini bisa semakin lebih baik. Saya bisa semakin lebih baik di kelas. Begitu, Pak. Oh iya. Nah, jadi yang Pak Sam harapkan seperti tadi ada perubahan di tahun pelajaran baru. Nah, jadi ini hal yang luar biasa, Pak. Semangat perubahannya saya salut itu, Pak. Jadi semangat perubahan ini juga ini menjadi salah satu kekuatan Bapak yang perlu dipertahankan untuk dapat mencapai tujuannya, Pak. Artinya dalam upaya mewujudkan tujuan ini, Pak Sam pasti menyadari kekuatan-kekuatan yang Pak Sam miliki. Kira-kira saya bisa tahu sedikit apa saja kekuatan-kekuatan yang Pak Sam miliki dalam upaya mewujudkan tujuan ini. Karena seperti yang kita ketahui, kekuatan ini menjadi modal dasar untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Kira-kira kekuatan apa saja yang ada pada diri Pak Sam untuk dapat dikembangkan dalam mendukung tujuan besar bagi pembelajaran ke depannya ini, Pak? Baik, Pak. Jadi untuk kekuatan mungkin apa ya? Saya di sini menurut saya itu saya senang apa ya browsing nonton video di YouTube seperti itu, Pak. Jadi itu yang saya rasa bisa menjadi ini kekuatan saya untuk bisa menemukan inspirasi. Jadi saya di sini karena hobinya suka nonton video di TikTok, di YouTube. Mungkin ini dari pertanyaan Bapak ini saya bisa memahami bahwa mungkin saya bisa dapat inspirasi dari video-video yang sudah pernah dibagikan di YouTube. Begitu. Baik, Pak, ini hal yang luar biasa. Jujur saya sangat salut dengan
semangat dan motivasi Bapak untuk melakukan perubahan ini. Kemudian apakah Pak Sam pernah melakukan upaya-upaya dalam peningkatan pembelajaran sebelumnya atau semacam membuat variasi-variasi pembelajaran yang memungkinkan murid untuk lebih tertarik dengan pembelajaran Bapak? Mungkin ada hal-hal yang bisa divariasikan dalam pembelajaran yang pernah Bapak lakukan. Baik Pak, jadi untuk variasi dalam pembelajaran memang selama ini pernah, tetapi tidak sering. Ya, itu pun juga hanya ya ice breaking saja. Kalau itu pun hanya di kelas tertentu yang karena mengajarnya di siang hari. Itu yang biasa saya buat, itu juga di kelas tertentu saya karena siang hari. Sedangkan untuk kelas pagi biasanya karena masih pagi jadi saya lebih fokus ke materinya saja. Baik, luar biasa Pak. Jadi Bapak sudah mencoba melakukan kreativitas dan mendesain pembelajaran yang menarik bagi murid. Kemudian dalam pembelajaran dimaksud, apakah ada kendala atau hambatan yang Pak Sam alami terkait pelaksanaannya tadi? Oke, baik Pak. Jadi untuk kendala mungkin dari saya saja. Kalau saya lihat itu mungkin dari saya saja yang lebih fokus ke materi. Jadi kesannya mungkin biasa-biasa saja. Seperti itu Pak. Jadi kalau di kelas yang siang itu ada variasi. Kalau memang siang mengantuk dan anak mengantuk, tetapi kalau pagi itu lebih banyak fokus ke materi. Jadi variasinya belum sering begitu saya buat. Itu Baik, baik, terima kasih. Jadi variasi-variasi pembelajaran belum sepenuhnya dilaksanakan pada setiap kali pembelajaran. Baik Pak, jadi Pak Sam sudah mengevaluasi, merefleksikan pelaksanaan pembelajaran sebelumnya. Memasuki tahun pelajaran baru ini Pak, apa rencana aksi Pak Sam untuk lebih meningkatkan lagi metode atau pola pembelajaran yang dapat mendorong murid untuk terus berinovasi sesuai dengan minat atau bakat mereka? Apakah ada semacam strategi khusus yang menjadi prioritas untuk mencapai tujuan ini, Pak? Mungkin bisa rencana-rencana strategi itu mungkin bisa disampaikan. Baik Pak, jadi untuk awal tahun pelajaran ini, sahabat ini HP kayaknya mau baterai low jadi saya ganti dulu. Baik Pak, jadi ini yang saya pernah rencanakan di sini. Tadi saya coba cari inspirasi video-video pembelajaran yang ada di YouTube, permainan supaya lebih bervariasi. Jadi mungkin selama ini saya cuma di jam akhir pelajaran, tetapi dari hasil diskusi ini saya coba terapkan juga di pagi hari sehingga semua kelas dapat. Itu nanti saya di waktu yang ada ini karena memang lagi MPLS, saya coba isi dengan mencari video-video yang memiliki permainan atau icebreaking yang menarik supaya bisa ada variasi dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Sam. Jadi rencana yang luar biasa serta menginspirasi, saya katakan menginspirasi bagi guru di sekolah Bapak. Jadi rencana aksi ini
kita yakini akan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perkembangan murid dalam peningkatan prestasi mereka dan juga bagi peningkatan kualitas pendidikan kita. Ini hal yang luar biasa, Pak. Selanjutnya, kira-kira kapan waktunya untuk dapat dieksekusi atau dilakukan rencana aksi ini, Pak? Waktu pelaksanaannya kira-kira ditargetkan dapat dilakukan pada waktu yang mana, Pak? Oke, baik Pak. Jadi untuk rencana saya, karena memang sekarang masih dalam masa MPLS, kita belum mulai dan KBM, saya akan manfaatkan waktu di dalam minggu ini supaya bisa menemukan video-video yang menarik yang bisa saya modifikasi, saya tiru untuk bisa saya dapat terapkan di kelas saya. Ya, dalam minggu ini sepertinya bisa, Pak. Baik, jadi waktu pelaksanaannya ditargetkan dalam minggu ini, jadi lebih cepat lebih baik ya Pak. Nah, mumpung kita berada di awal tahun pelajaran baru, jadi ketika dilaksanakan di awal, maka pasti akan berdampak baik pada murid kita. Baik Pak, jadi segala rencana dan juga keberhasilan rencana aksi ini sangat tergantung pada komitmen Pak Guru untuk dapat dengan semangat, dengan totalitas melaksanakan apa yang direncanakan ini. Jadi kira-kira bagaimana komitmen Pak Sam terhadap rencana aksi yang akan dilakukan ini? Baik Pak, jadi dari diskusi ini mungkin saya berkomitmen untuk mulai menerapkan pembelajaran yang ya istilahnya menarik. Saya berkomitmen untuk mengubah pola yang awalnya biasa-biasa saja menjadi lebih menarik supaya murid-murid bisa senang dengan pelajaran saya. Begitu Pak. Baik, luar biasa Pak komitmennya dalam implementasinya. Mungkin ada pihak-pihak lain atau orang lain yang dapat membantu Pak Sam untuk lebih menguatkan komitmen ini. Selain Bapak sendiri, mungkin ada orang lain yang dapat dilibatkan, Pak. Oke, baik Pak. Jadi untuk ini mungkin saya akan minta bantuan di rekan-rekan guru yang serumpun. Kebetulan mata pelajaran saya kami ada 3 orang di sekolah, sehingga ini akan menjadi tempat bagi saya untuk bisa berdiskusi juga dengan mereka terkait rencana ini. Jadi saya akan manfaatkan teman-teman serumpun yang satu mata pelajaran dengan saya. Oke, baik Pak. Jadi yang jelas bahwa kita pasti membutuhkan pihak lain dalam upaya untuk mencapai sesuatu. Dan saya yakin bahwa Pak Sam dapat mengatasi masalah yang dihadapi di awal tadi seiring dengan upaya-upaya yang baik ya terhadap persoalan yang telah kita diskusikan bersama ini. Oke Pak, terakhir mungkin saya perlu tahu kira-kira bagaimana perasaan Pak Sam setelah kita melakukan coaching pada hari ini. Apa yang dirasakan di dalam hati Bapak? Saya sangat senang dengan diskusi kita ini. Saya bisa muncul inspirasi untuk saya dapat saya terapkan di kelas. Saya sangat berterima kasih untuk waktu yang sudah Bapak berikan. Baik Pak, luar biasa bahwa kita harus yakinkan diri kita bahwa kita tidak sendiri Pak. Kita punya banyak orang yang dapat memotivasi kita, mendorong kita untuk bisa memberikan peluang bagi kita. Tetap semangat ya Pak.
Siap, Pak. Semoga Bapak dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawab pembelajaran di kelas dengan sebaik-baiknya. Siap, Dan Pak. mudah-mudahan hasil kucing hari ini dapat kembali Pak Sam informasikan lagi pada diskusi kita selanjutnya. Baik, Pak. Akan nanti setelah saya laksanakan, saya akan bertemu kembali untuk menyampaikan hasilnya kepada Pak. Baik, terima kasih Pak Sam. Sekali Siap, lagi sama-sama. terima kasih Baik, dan terima kasih. sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih untuk waktunya.